Renungan Rabu 17 September 2025. Membuka diri dibaharui Allah. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Saudara-saudariku terkasih, seorang bapak pernah mengeluh tentang sikap teman-teman terhadap dirinya. Segala sesuatu yang diperbuatnya selalu dipertanyakan, dipersoalkan, bahkan tidak mendapat dukungan. Ia akhirnya memilih untuk diam daripada menciptakan persoalan dengan orang lain karena perbuatan baik itu. Yesus juga mengalami tantangan yang sama dalam karya misi perutusannya. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas menampilkan sikap kritis dan kekecewaan Yesus melihat tanggapan dan ketertutupan hati orang banyak, teristimewa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka ia tegas mengatakan kepada mereka, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar, yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruli bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.'" Saudara-saudari, di sini Yesus melihat sikap ketidakpastian hidup dan ketidakmatangan rohani dari orang-orang banyak, teristimewa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, untuk menerima, mendengar, dan menanggapi tawaran keselamatan yang disampaikan baik oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus Kristus sendiri. Seruan pertobatan Yohanes Pembaptis sebagai persiapan untuk menyongsong kedatangan Sang Mesias dan cara hidupnya sederhana ditanggapi dengan sikap acuh tak acuh, masa bodoh, dan bahkan penolakan serta dia dianggap sebagai orang gila. Sebaliknya, segala mujizat yang diperbuat oleh Yesus sebagai tanda kehadiran Allah yang nyata, termasuk juga duduk dan makan bersama dengan para pendosa untuk memanggil mereka kembali ke jalan yang benar, dinilai salah. Bahkan Yesus disamakan dengan seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Maka Yesus bingung melihat ketertutupan hati mereka untuk menerima kabar sukacita dari Allah yang diwartakannya. Saudara-saudariku, dari semua kenyataan ini Yesus akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa rencana keselamatan Allah akan tetap dinyatakan dalam hidup manusia yang baik, manusia yang terbuka. Maka ia tegas mengatakan, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Hikmat menunjukkan tanda penebusan berlimpah dari Allah dan dikenal oleh semua anaknya, khususnya mereka yang menerima warta pertobatan Yohanes maupun kabar sukacita dari Yesus. Bagaimana dengan kita? Masihkah ada di antara kita yang menutup hati terhadap tawaran belas kasih dari Allah melalui perhatian dan pelayanan sesama kita yang berkehendak baik? Masih adakah di antara umat beriman yang meragukan kehadiran Yesus melalui sabdanya dalam kitab suci? Apakah kita sebagai murid Kristus takut juga ditolak seperti Yesus dan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis setia selamanya sampai mati menjadi martir. Yesus juga menunjukkan hal yang sama dengan martir, dengan mati wafat di atas salib. Mari kita berani memberikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan agar dibaharui dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Janganlah takut, janganlah ragu, berjalan bersama Yesus, karena hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Bila kita menerima Yesus, kita akan menerima hikmat dari Allah. Kita menerima berkat sukacita dari Allah.